Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak, ketemu lagi dengan saya Wulan dari Prodi Bisnis Digital Universitas Al Irsyad Cilacap. Kita ketemu di Technopreneur 4. Nah, kita masuk ke sesi yang keenam, yaitu model bisnis berdasarkan strategi harga. Oke, model bisnis berdasarkan sumber strategi harga itu berasal atau dibagi menjadi tiga, yaitu razor blade, reverse razor blade, dan juga ada nickel and dime. Yang disebut dengan razor blade itu adalah strategi di mana produk utama berharga murah, bahkan gratis. Namun, produk pendukung berharga lebih tinggi dan digunakan untuk mendapatkan laba. Model bisnis ini biasanya sering disebut juga sebagai bait and hook atau umpan dan kaya. Strategi lock-in yaitu produk utama dan produk pendukung harus saling melengkapi satu sama lainnya. Artinya, konsumen hanya bisa membeli produk pendukung dari produsen yang sama. Jenis produk yang biasanya menggunakan strategi ini menerapkan sistem refill atau isi ulang. Contohnya alat cukur Gillette, printer HP and Canon, terus juga kartu operator seluler seperti Telkomsel dan lain-lain. Kayak gitu ya. Paham ya yang bentuknya razor blade? Oke, sekarang kita akan bahas reverse razor blade. Berlawanan dari strategi razor blade, reverse razor blade ini memberi harga produk utama yang cukup tinggi, tapi memberikan banyak keuntungan konsumen dalam menggunakan produk-produk pendukungnya. Contoh perusahaan yang menggunakan reverse razor blade adalah Apple. Berbagai produknya seperti MacBook Air dihargai cukup mahal untuk sekelas laptop dengan spek tertentu. Tapi pengguna bisa menggunakan produk-produk pendukungnya seperti aplikasi email, maps, organizer, dan lain-lainnya tanpa mengeluarkan biaya lain. Bahkan beberapa aplikasi dengan kualitas terbaik bisa ditambahkan dengan gratis melalui App Store. Kemudian yang ketiga adalah nickel and dime. Nah, kalau yang ini bos bisnis modelnya itu menjual sebuah produk utama dengan harga terjangkau sekaligus menawarkan berbagai fitur-fitur tambahan. Pada akhirnya, memang biaya yang dibayarkan konsumen jauh lebih tinggi dari harga standar sesuai permintaan konsumennya. Nah, bisa saja ini kita menerapkan model bisnis ini untuk bisnis kuliner ya. Contoh nih, ini yang gampang nih adalah kalau kita jualan nasi goreng ya. Mungkin bukan kita yang jualan deh ya, kita beli nasi goreng. Nah, kalau kita beli nasi goreng standar nih, ori gitu, kita nggak pakai telur, nggak pakai apa, mungkin harganya berapa. Nah, di beberapa tukang nasi goreng itu ada topping-topping tambahan. Jadi kalau tambahan pakai sosis jadi berapa, kemudian kalau tambahannya jadi tambahan bakso jadi berapa, atau jadi nasi goreng full lengkap gitu ya, itu harganya jadi berapa. Contoh kalau ori itu 8.000. Terus habis gitu kalau tambahannya pakai sosis gitu jadi 10.000. Atau nasi goreng bakso jadi 10.000. Nah, kalau nasi goreng lengkap ada sosisnya, ada telurnya, ada baksonya jadi 15.000. Nah, kayak gitu. Atau kalau teman-teman lihat itu sering banget kita ke angkringan ya. Kayaknya kalau kita lah akhir bulan gitu kayaknya waduh udah deh uangnya mepet-mepet nih kita ke angkringan aja. Kita beli di angkringan kita kira bakal habisnya tuh sedikit gitu. Tetapi kadang-kadang kalau ke angkringan kita malahan kalap gitu loh. Kita beli nasi kucingnya aja 3.000. Tapi kan nggak cukup kalau cuma makan 3.000. Kadang kita belinya 2, 3. Belum lagi gorengannya. Segorengan 1.000. Kalikan berapa biji gorengan. Belum sate-sateannya. Satu sate itu 2.500 kalikan berapa. Kadang-kadang makan di angkringan bisa lebih mahal daripada makan di nasi Padang ya. Nasi Padang atau nasi goreng karuan sekaligus makan udah kenyang gitu. Tapi kalau di nasi kucing gitu di angkringan kadang-kadang kalau ibu tuh makannya nyam 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 banyak banget tahu-tahu abisnya malah lebih mahal.
Nah, itu adalah jenis dari nickel and dime. Terus jenis model ini juga bisa aja kita terapkan untuk bisnis model maupun mau online ataupun offline ya. Contoh bisnis online yang bisa pakai nickel and dime itu ada Salesforce. Jadi perusahaan pembuatan software CRM. Nah, oke, kita akan bahas lebih lanjut tentang nickel and dime. Nickel and dime adalah model bisnis yang menggunakan manajemen pendapatan atau yield management di mana perusahaan akan lebih fokus pada pendapatan dibandingkan layanan lainnya. Pebisnis nickel and dime ini berfokus pada konsumen yang sangat sensitif terhadap harga. Pebisnis nickel and dime biasanya menargetkan pasar lebih niche dan seringkali melakukan trade-off saat menetapkan harga. Di mana guna mendapatkan pendapatan maksimal, perusahaan akan menurunkan harga serendah mungkin dengan mengurangi kualitas produk. Contohnya nih kalau untuk yang perusahaan-perusahaan besar gitu ya, ini ada perusahaan penerbangan yang berbiaya murah atau juga produsen mobil murah. Oke, kita akan bahas sedikit tentang penerbangan atau maskapai perusahaan penerbangan yang low cost carrier atau berharga murah ya. Jadi ini biayanya memang rendah, tapi jangan salah, dari 2017 gitu eh, maskapai low cost ini bisa mendominasi industri penerbangan di berbagai belahan dunia. Di Indonesia juga Lion Air berhasil mendominasi market share penumpang penerbangan domestik sebesar 34%. Baru disusul oleh penerbangan full service berplat merah yaitu Garuda Indonesia. Jadi di tahun 2017 aja Lion Air bisa ngalahin market share-nya Garuda Indonesia. Nah, CityLink dan Name Air ini juga sekarang sudah jadi anak perusahaan Garuda. Air Asia Indonesia itu adalah beberapa maskapai yang memang fokus ke biaya rendah. Nah, AirAsia Indonesia ini adalah anak perusahaan AirAsia, yaitu maskapai penerbangan berbiaya rendah asal Malaysia yang telah mendapatkan berbagai penghargaan sebagai maskapai berbiaya rendah terbaik di dunia. Meskipun berbiaya rendah, tapi ternyata AirAsia itu mendapatkan berbagai penghargaan sebagai maskapai yang berbiaya rendah tapi terbaik di dunia loh ya. Kemudian maskapai berbiaya rendah memangkas harga dengan menghilangkan beberapa fasilitas yang biasanya terdapat di maskapai penerbangan full service seperti Garuda, kemudian Batik Air atau Singapore Airlines. Jadi memang mereka fokusnya itu ke harganya yang murah meskipun itu nanti ada beberapa fasilitas yang dipangkas. Nah, pastinya teman-teman nanya dong gitu kan. Lah, Bu, gimana caranya kalau biaya operasional pesawat aja kan mahal banget ya. Biaya bahan bakarnya tuh yang namanya aftur itu kan bujubuneng ya, beda banget sama bensin, beda banget sama Pertalite atau Pertamax gitu. Emang benar-benar mahal dan itu biasanya memang 30 sampai 40% biaya operasionalnya itu larinya memang ke bahan bakar afturnya itu. Terus gimana maskapai penerbangan berbiaya rendah atau low cost carrier menghasilkan keuntungan? Nah, di sini nanti kita akan spill ya, ada beberapa. Nanti kita akan bagi video ini ke dalam dua part, tapi di part pertama ini Ibu akan informasikan dulu konsep low cost carrier ini pertama kali awalnya banget itu dipakai sama maskapai penerbangan asal Amerika Serikat yaitu Pacific Southwest Airlines. Kemudian dia diadopsi oleh Southwest Airlines, maskapai yang didirikan Rolling King dan Lamar Muse and Herbert Keller yaitu 1967. Nah, pada saat mereka mengeluarkan model bisnis ini, ternyata mereka berhasil merebut pangsa pasar maskapai-maskapai penerbangan yang saat itu sudah mapan. Nah, tren atau model bisnis maskapai low cost carrier ini akhirnya menyebar dan diadopsi oleh maskapai-maskapai penerbangan di Eropa dan tidak ketinggalan menyebar juga ke seluruh dunia sampai dengan ke Asia.
Ini adalah hasil proses adaptasi model bisnis Southwest Airlines. Untuk lebih detailnya, teman-teman bisa baca juga di PPT-nya. Saya share ke Google Classroom, kemudian di Siraka, di Edlink juga, dan juga teman-teman bisa juga nanti bisa kalau kurang jelas bisa ditanyakan ke saya, kemudian kita akan bahas di WA Group. Oke, kita akan bersambung ke part yang kedua untuk membahas mengenai low cost carrier ya untuk perusahaan maskapai penerbangan. Oke, kenapa bisa harganya turun meskipun biaya operasionalnya tinggi? Oke, sampai ketemu di part yang kedua. Assalamualaikum.